Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 11. Erwin mendongak dan ia melihat bahwa Lisa memiliki wajah yang cantik serta sosok yang luar biasa. Terutama kaki panjangnya itu, yang merupakan sepasang kaki terseksi di antara semua gadis yang pernah ia lihat. Dengan rambut punjer kuda, sepasang mata cerah, dan celana ketat hitam yang menonjolkan sosoknya secara maksimal, serta menggoda mata orang untuk meliriknya. Apa yang telah kamu pelajari? Taekwondo atau sanda? Saya mempelajari seni bela diri wushu dan kickboxing. Guru saya adalah Master Long Mountain yang bernama Henry Eden. Anda adalah orang pertama yang saya lindungi setelah keluar dari perguruan. Dan saya akan berjuang sekuat tenaga saya untuk melindungi keselamatan Anda, kata Lisa dengan serius. Ternyata itu yang kamu pelajari. Tidak buruk juga. Erwin tersenyum sedikit dan berpikir bahwa Damon ini benar-benar luar biasa. Karena sanggup mengundang murid Master Henry untuk keluar dari perguruannya, yang umumnya tidak mudah untuk dilakukan oleh para orang kaya. Kedepannya kamu akan tinggal di sini. Ikutilah aku jika mendapat izin dariku. Jika tidak, kamu hanya perlu menetap di villa ini. Erwin tidak ingin diikuti oleh pengawal cantik ini sepanjang hari, karena itu akan membatasi kebebasan dirinya sendiri. Baik, Tuan Erwin. Lisa mengangguk sebagai jawaban. Ngomong-ngomong, kamu harus ikut denganku ke shelter bar malam ini. Ketika sampai di sana, anggap saja aku sebagai sepupumu. Panggil aku kakak. Jangan dengan sebutan Tuan Erwin. Erwin tampak berpikir sejenak. Shelter bar yang akan dia kunjungi malam ini bisa dikatakan adalah tempat yang sedikit tidak beraturan, sehingga terdapat banyak gangster yang berkeliaran di sana. Jadi mungkin akan lebih aman jika Lisa ikut bersamanya. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah Adam akan menargetkannya di pesta ulang tahun Leticia nanti. Karena jika Adam ingin menggunakan kekerasan untuk mengancamnya, dia akan kesulitan. Baik, sesuai perintah Anda, Tuan Erwin. Lisa mengangguk dengan serius. Erwin mengangguk dan cukup puas dengannya. Dengan adanya Lisa, dia dan Lina tidak perlu khawatir tentang keamanan lagi. Bahkan mungkin saja bisa memberi sedikit pelajaran kepada Adam, agar Adam tidak berani mencari masalah lagi ke depannya. Saat malam hari, Erwin membawa pengawal cantiknya dan mengendarai mobil Ferrari-nya langsung ke apartemen kelas atas tempat Lina tinggal. Apartemen Garden adalah apartemen yang relatif mewah di kota Bandung. Karena dekat dengan tempat kerja, sehingga Lina memilih untuk tinggal di sini sendirian. Ketika Erwin tiba, Lina sudah menunggu di sana. Hari ini Lina berpakaian dengan cantik, ditambah riasan tipis yang membuatnya semakin terlihat cantik. Lina mengenakan gaun pendek seksi berwarna putih yang memperlihatkan tulang selangkah serta kaki panjang yang halus dan lembut. Dengan rambut hitam panjang, sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah muda dan tas tangan berwarna merah muda di tangannya. Sosok Lina benar-benar terlihat bagaikan berlian hari ini. Jika dibandingkan dengan Jocelyn, masing-masing memiliki gaya tersendiri. Erwin tercengang. Dia belum pernah melihat Lina yang begitu cantik. Bagaimana? Apa aku cantik hari ini? Setelah Lina duduk di kursi sebelah pengemudi, dia tersenyum sedikit. Seolah sangat puas dengan ekspresi terpana Erwin. Cantik, tapi bukankah ini terlalu terbuka? Erwin melihat pakaian Lina yang memperlihatkan tulang selangkah. Tanpa sadar menarik kain tali bahu Lina sampai tertutup. Melihat perilaku ini, Lina tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Aku tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang lucu di internet yang mengatakan bahwa kalian para lelaki selalu ingin wanita milik kalian sendiri untuk memakai pakaian tertutup mungkin, sedangkan untuk wanita lain terbuka mungkin. Lina berkata sambil tersenyum, tetapi diam-diam dia bahagia. Tindakan Erwin menunjukkan bahwa dia masih peduli pada Lina. Jika tidak, dia tidak peduli terbuka apa yang Lina kenakan. Mendengar itu, Erwin merasa sedikit canggung. Karena apa yang dikatakan Lina itu memang benar adanya.
Ngomong-ngomong, aku yang memperkenalkan sepupuku yang duduk di belakang. Namanya Lisa. Dia baru saja datang ke kota Bandung. Jadi aku berencana membawanya ke shelter bar untuk bermain bersama. Setelah Erwin mengatakan itu, Lina baru menyadari bahwa ada seorang wanita cantik yang duduk di kursi belakang. Tapi ekspresi wanita itu sedikit dingin. Ternyata sepupumu, dia sangat cantik. Lina menyapa dan mengambil inisiatif untuk memulai percakapan. Tetapi reaksi Lisa sedikit datar. Dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia biasanya memang dingin seperti ini. Erwin menjelaskan dengan canggung. Lina baru tahu. Jika tidak, dia awalnya mengira bahwa sepupu Erwin tidak menyukainya. Erwin pun mengendari mobilnya dan melaju ke shelter bar. Shelter bar adalah bar terkenal di kota Bandung. Biasanya dikunjungi oleh generasi kedua yang kaya, sehingga menarik banyak perhatian beberapa gangster untuk datang. Dan oleh karena itu, perkelahian sering terjadi di bar ini. Tanpa Lisa, Erwin benar-benar khawatir jika membawa Lina, karena penampilan Lina yang bagaikan bidadari, yang akan menarik perhatian para gangster. Tetapi dengan adanya Lisa, Erwin menjadi tidak terlalu khawatir lagi. Setelah Erwin turun dari mobil, dia melihat banyak mobil mewah yang parkir di tempat parkir mobil pinggir jalan. Terdapat Mercedes-Benz serta BMW yang termasuk mobil biasa di sini. Ada juga mobil mewah seperti Maserati dan Porsche. Sedangkan Ferrari yang dibawa Erwin sudah termasuk di atas standar jika dibandingkan dengan yang ada di sini. Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Ayo masuk. Lina meraih lengan Erwin dengan penuh kasih sayang. Terlihat sangat berperilaku baik. Baiklah, ayo jalan. Erwin pun menikmati lengannya dipeluk oleh Lina. Mereka berdua berjalan di depan, sementara Lisa mengikuti sambil melindungi di belakang. Ini masih awal, jadi tidak banyak orang di bar. Beberapa orang duduk bersama sambil mengobrol dan minum. Serta ada juga beberapa wanita cantik yang duduk sendirian sambil minum. Tentu saja, sudah ada orang yang menari di lantai dansa. Erwin, ayo kita ke ruang pribadi. Di sini terlalu berisik. Lina sepertinya tidak terbiasa dengan musik keras di bar. Jadi dia ingin pergi ke ruang pribadi yang sudah disewa Leticia. Erwin pun mengangguk dan berjalan cepat. Mereka bertiga tiba di ruang pribadi nomor 1024. Erwin meminta Lisa untuk tetap di luar. Sementara dia memimpin Lina membuka pintu dan berjalan masuk. Sudah ada beberapa orang di dalam kamar pribadi. Adam dan Leticia duduk di tengah. Ada beberapa teman sekelas yang dikenal Erwin dan beberapa yang tidak Erwin kenal yang mungkin adalah sahabat atau teman baik Leticia. Penampilan Erwin dan Lina segera menarik perhatian semua orang yang ada di dalam kamar pribadi itu, terutama para pria yang langsung fokus pada kecantikan Lina. Bahkan Adam sekalipun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lina secara langsung. Lina benar-benar sangat cantik. Leticia tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dan Adam diam-diam belang ludah sambil membulatkan matanya untuk bertekad mendapatkan Lina. Erwin, Lina, kenapa kalian datang bersama? Leticia sedikit terkejut karena mereka berdua datang bersamaan. Pada saat yang sama dia melihat Lina benar-benar memegang lengan Erwin dengan penuh kasih sayang. Dan mereka berdua terlihat sangat dekat. Aku pacar Erwin sekarang. Tapi aku masih harus berterima kasih padamu, Leticia. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk bersama Erwin. Lina berkata dan menyandarkan kepalanya di bahu Erwin sambil mengedipkan mata pada Leticia. Perkataan Lina membuat ekspresi Leticia berubah. Sementara Erwin hanya tersenyum pahit, karena tidak menyangka bahwa Lina akan dengan sengaja membuat Leticia kesal. Dan sepertinya dia benar-benar sudah meremehkan Lina. Leticia memang sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa mantan pacarnya yang miskin akan berpacaran dengan Lina. Terlebih lagi, Lina itu lebih baik darinya. Yang berarti Erwin menemukan pacar baru yang lebih baik daripada dia setelah putus dengannya. Leticia tidak dapat menerima ini, karena mantan pacarnya menjalani kehidupan dan mendapati wanita yang lebih baik dari dia. Dia hanya sampah yang tidak aku inginkan, dan hanya kamu yang memperlakukannya bagaikan harta. Leticia menjawab dengan suara marah, dengan sedikit kecemburu yang dah hati.
Benarkah? Erwin itu membawa mobil Ferrari dan Rolls Royce. Apa pria seperti ini dianggap sampah? Lalu bagaimana dengan Adam yang hanya mengendarai BMW saja? Bukankah lebih rendah dari sampah? Lina tersenyum ringan dan sepertinya tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihnya sedikit pun. Meskipun dia tahu bahwa mobil Ferrari dan Rolls Royce Erwin itu adalah hasil sewaan. Tapi yang lain tidak tahu, dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan posisi Erwin di pandangan yang lainnya. Begitu Lina mengatakan itu, ekspresi Adam langsung menjadi sedikit jelek. Bagaimana mungkin dia lebih sampah dari seorang Erwin? Tapi ini berasal dari mulut Lina, jadi dia hanya bisa menahan diri. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mengamuk di tempat itu. Erwin adalah orang miskin. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan Adam? Leticia masih ingin berdebat. Kamu adalah satu-satunya memperlakukan pria yang lebih rendah dari sampah yang dibagikan harta karun. Lina mengembalikan kata-kata itu kepada Leticia secara utuh, yang segera membuat wajah Leticia memucat. Erwin terkejut. Lina yang berdebat ini benar-benar mengerikan. Dia tidak hanya membuat Leticia kehabisan kata-kata, tetapi juga membuat Adam terlihat tidak ada harga diri, dan bahkan mengedipkan mata pada Erwin secara diam-diam. Benar-benar nakal sekali. Erwin diam-diam memberinya acungan jempol untuk memuji. Erwin, karena kamu bahkan sudah membawa mobil Ferrari, bagaimana kalau kita bermain sedikit permainan? Adam tidak berani membantah Lina. Bagaimanapun juga dia masih ingin meninggalkan kesan yang baik di hadapan wanita itu. Sedangkan untuk Erwin, Adam tak peduli sama sekali. Pada saat ini dia harus menghabiskan semua uang yang dimenangkan Erwin dalam lotre, sehingga Erwin dapat sepenuhnya kembali menjadi seorang pecundang miskin. Kemudian dia akan membongkar penipuan Erwin dalam hal menyewa mobil Ferrari, sehingga Lina dapat sepenuhnya mengenali citra jelek Erwin sebagai pecundang. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa mempermalukan Erwin, tetapi juga bisa mendapatkan rasa terima kasih dari Lina, yang berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Adam tak bisa menahan kegembiraan ketika berpikir bahwa bisa mendapatkan bantuan Lina nanti. Bagaimana permainannya? Boleh. Ayo. Erwin tersenyum kecil karena sudah menduga Adam akan mencari masalah dengannya lagi. Melihat Erwin mengangguk, Adam sedikit mencibirkan sudut mulutnya, dan Leticia juga mendengus dingin, menunggu untuk melihat tontonan bagus berikutnya. Bagaimana kalau tebak angka? Adam mengambil beberapa dadu dengan santai, lalu memasukkannya ke dalam cangkir dadu dan mulai mengocoknya. Erwin mengerutkan kening. Dia tentu saja bisa menebak angka, tapi secara teknis dia pasti akan kalah dengan generasi kedua orang kaya seperti Adam yang sering memainkan permainan ini di bar. Lina yang hanya ada di sebelah Erwin memandang Erwin dan mengisyaratkan untuk menolak, karena dia khawatir Adam akan menggunakan penipuan untuk menipu Erwin. Apa kamu takut? Melihat Erwin yang tidak mengatakan apapun, Adam tidak bisa menahan diri dan mulai memprovokasi. Kecuali Lina. Semua orang yang ada di dalam kamar pribadi ini memandang Erwin dengan jijik. Mengikuti ide Adam, Erwin pasti akan kalah. Jadi Erwin berpikir sejenak. Adam ingin bermain dadu dengannya, yang bertujuan untuk mendapatkan uangnya. Dalam hal ini, lebih baik menggunakan cara yang lebih sederhana dan kasar. Apa yang menyenangkan dari menebak angka? Bukankah kamu hanya menginginkan uangku? Jika kamu minum sebotol anggur, aku akan memberimu 20 juta. Akan kuberikan berapapun yang sanggup kau minum. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Khusus untukmu. Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya, seolah-olah tidak khawatir tentang berapa banyak yang harus dia bayar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam kamar pribadi berseru. Bahkan Leticia dan Adam tidak menyangka bahwa Erwin akan mengatakan itu. Bersambung.